Pak Kapolri ini harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI kita, di mana dia membuka seadil mungkin, setransparan mungkin, dan pelakunya dihukum dengan hukuman maksimal meskipun itu kolonel pangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali dalam segmen JSA, Jangan Salah Arah, melihat berbagai peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah melihatnya. Oke, seperti biasa sebelum memulai saya akan menyapa sahabat saya, Bro Eko. Selamat pagi Bro Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Mus, apa kabar Bang? Waduh ini baik Bro Eko. Ini apa? Kayaknya lebih keren dari Hotman Paris nih. Oh gitu ya? Kalau sampingnya ada pendamping. Oh gitu. Outfitnya lebih keren gitu ya? Ya nggak kalah nih, nggak kalah. Tapi nggak pakai cincin Bro Eko, nggak pakai cincin. Oh, ya. Oke, sudah siap ya Bro Eko ya pagi ini ya? Ya. Oke, selanjutnya saya menyapa narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Pagi Bang Matur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bro Mustafa, luar biasa. Bro Eko, mantap, sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat Bang. Saya ngeliat Mustafa kayak ada minggu-minggu ini lagi viral mengenai Fashion Week. Jangan-jangan Fashion Week ini tayang. Ya Mos, terinspirasi Fashion dari Week. kita ya Mos. Keren Mos, keren. Ini udah kayak orang kaya baru ini. Amin. Oke, langsung ya kita mulai JSA kita pada pagi hari ini dengan 3 topik yang berbeda yang sangat menarik nanti kita akan bahas satu persatu. Silakan Bro Eko untuk memandu jalannya JSA kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Jangan lupa sebelum kita mulai untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat. Dan ikuti terus segmen Jangan Salah Arah setiap harinya. Ya, ada beberapa topik hari ini yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan belum turun-turun juga ya, masih top rate ya di media sosial dan di mana-mana ya, di YouTube, di Twitter dan sebagainya. Ini pemberitaan tentang kasus baku tembak ya antara Brigadir J dan Barada E. Ini yang menghebohkan ya dan berkembang secara liar nih, sehingga mengundang banyak asumsi dari masyarakat dan saya yakin ini Polri kerepotan ya untuk membendung informasi yang berkembang secara liar mungkin ya, dengan berbagai versi dan asumsinya. Ini kayaknya mendadak banyak peramal. Mendadak banyak peramal. 2 kasus yang terjadi di 2 institusi, yaitu Polri dan TNI. Dan TNI sudah mencapai putusan ya bahwa Kolonel Prianto ini diberikan sanksi penjara seumur hidup, kemudian dan setelah dipecat dari TNI. Nah, dan untuk kasus Verdi Sambo ya, baku tembak antara Brigadir J dan Barada E ini masih dalam tahap penyelidikan. Dan tentunya masyarakat akan menunggu bagaimana, dan banyak yang membanding-bandingkan ya, netizen banyak yang membanding-bandingkan apakah Pak Kapolri akan
bertindak tegas dan transparan seperti halnya yang dilakukan oleh TNI terhadap anggotanya atau tidak begitu. Dan ini tentunya akan mempertaruhkan citra lembaga ya. Dan mungkin kita pernah bahas kembali untuk JSA kemarin ya, bahwa diharapkan Polri ini lebih mementingkan citra besar Polri daripada melindungi oknumnya yang memang itu akan merusak citra ya. Nah, melihat kasus ini, dua kasus ini, bagaimana pandangan Bang Madnur nih? Karena ini tentunya saya sih merasa bersimpati dengan divisi humas Polri nih, karena membangun citra itu sangat sulit ya. Itu kerjanya luar biasa keras itu. Jadi kalau kasus-kasus ini ya pastinya mungkin agak pressure berat begitu ya bagi divisi itu. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bro Eko. Suara saya terdengar ya? Jelas. Saya kira selama sepekan ini antusias publik terhadap kasus ini sangat tinggi. Ya, buktinya juga live kita ini disaksikan kira-kira sudah 200 orang secara concurrent ya, dan juga view-nya sudah hampir 1.500 orang. Saya kira ini menunjukkan juga antusiasme ya dari para masyarakat publik yang ingin tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Nah, ada pernyataan terakhir dari Pak Kapolri yang menurut saya menarik. Pak Kapolri mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan atau spekulan-spekulan terhadap kasus ini tidak akan mengungkapkan kebenaran. Dan saya kira itu benar ya, bahwa memang terjadi banyak sekali spekulasi ya, setidaknya ada 3 teori yang berkembang di masyarakat ya. Kita akan jabarkan nanti teorinya, tetapi menurut saya pendapat Pak Kapolri ini benar dalam konteks kita tidak perlu melakukan spekulasi ya. Jadi Pak Kapolri meminta masyarakat menunggu saja bagaimana hasil investigasi dari tim khusus ya, tim gabungan yang sudah dibentuk. Ya, itu para jenderal ya, semua di situ yang dipimpin oleh Pak Wakapolri Pak Gatot Edi ya. Saya kira ini satu tim khusus yang sangat powerful ya, yang pernah dibentuk oleh Kapolri di zaman kepemimpinan Pak Listio Sigit ya. Nah, tapi ada yang menarik gitu. Kalau kita membandingkan dengan kasus yang terjadi dengan saudara tuanya polisi yaitu TNI ya, yang menyangkut dengan personilnya. Ya, ini akan menarik ya. Misalkan yang tadi sudah kita tonton ya, bagaimana masyarakat menyaksikan sebulan yang lalu vonis terhadap Kolonel Infanteri Priyanto karena membunuh 2 sejoli di Nagrek dalam kejadian tabrakan yang tidak disengaja ya, musibah yang tidak disengaja, tetapi berujung dengan vonis penjara seumur hidup ya, dan juga pemecatan dari TNI ya, dan saya kira ini pemecatannya belum final karena yang bersangkutan mengajukan banding ya. Dia katakan ya ingin mengajukan banding dalam arti berharap tidak dipecat dari kesatuannya di TNI ya begitu. Nah, kalau kita membandingkan ya, memang sebetulnya tidak sulit untuk membandingkan karena kasus Kolonel Infanteri Priyanto ini adalah kolonel ya, dia bantu oleh 2 buahnya yaitu 2 ajudannya, kemudian melenyapkan jenazah 2 sejoli ya, Salsa dan siapa Nanda ya, yang kemudian diketahui ditabrak oleh yang bersangkutan. Ini institusi melawan masyarakat di luar institusi. Nah, kalau kasusnya Pak Brigadir J dan Brahada E ini kan sesama internal.
Ada 2 kasus, tetapi setidaknya kita menyaksikan ini kasus yang sebetulnya gampang menebak. Kalau biasanya dengan institusi TNI, dengan masyarakat, ya kalau institusinya tidak transparan, biasanya akan membela anggota institusinya. Tetapi yang dilakukan oleh TNI, ya saya ingin katakan di zamannya Pak Jenderal Panglima TNI Pak Jenderal Andika Perkasa, ini betul-betul ditunjukkan satu tontonan atau suatu istilahnya proses pengadilan yang begitu luar biasa keras gitu ya. Dan ini kelihatannya hukuman ini ingin memberikan efek jera kepada seluruh patih TNI, ya, perwira tinggi TNI, ketika mereka sudah dilatih dan kemudian memiliki jabatan dan menyalahi aturan, apalagi sampai menghilangkan nyawa, maka hukumannya sangat maksimal itu. Bayangkan divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari kesatuannya, dari TNI-nya. Itu udah paling maksimal itu. Ya, kalau ada hukuman mati mungkin hukuman mati gitu ya, tapi kayak saya kira di TNI tidak mengenal itu ya. Jadi hukuman seumur hidup dan dipecat dari kesatuan gitu. Nah, kalau kita melihat kasus menjadikan kasus ini sebagai teladan, ya kita akan sampaikan begini ke Pak Kapolri. Pak Kapolri, harusnya Bapak juga belajar dari Panglima TNI. Bagaimana ya ketika kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum TNI dan ini viral di masyarakat, maka Panglima tidak perlu bentuk tim ini loh. Tim apa? Tim khusus. Diserahkan saja pada mekanisme normal dan kemudian masyarakat juga bisa melihat dan ternyata ditemukan bukti-bukti pengakuan dari ajudannya bahwa mereka memang diperintahkan oleh sang kolonel dan akhirnya bukti-bukti mendukung, vonis jatuh. 1, prosesnya jauh lebih simpel. Yang kedua, tidak terlalu banyak drama, ya, tidak konferensi pers berkali-kali, cukup dilakukan prosesnya sebenar-benarnya, semuanya berdasarkan scientific investigations dan well done. Ya, tetapi ya itu institusi TNI, tentunya di institusi Polri punya aturan main sendiri yang jauh berbeda. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat ingin mengatakan kepada Pak Kapolri bahwa tindakan Pak Kapolri untuk membuat kasus ini transparan, saya kira ini sangat bagus. Tetapi saya kira waktunya kelamaan ini Pak. Masyarakat ini sudah pengen tahu, ini udah hampir 4-5 hari ya, hampir seminggu, ini kok belum ada kejelasan. Sehingga yang keluar diri masyarakat adalah simpang siur ya. Simpang siur mengatakan teori yang pertama adalah ini betul-betul apa yang beritanya disebarkan oleh polisi di awal, yaitu memang ada baku hantam di mana patinya ya Brigadir Irjen Verdi Sambo itu tidak ada di lokasi. Tapi berkembang teori yang kedua yang mengatakan ini ada sesuatu yang aneh di mana kelihatannya ada keterlibatan baik langsung ataupun tidak langsung dari pemilik rumah. Ini teori ya, saya hanya menyebutkan. Teori yang ketiga adalah ini ada kaitannya mengenai ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Ya, dan lagi-lagi teori yang ketiga ini mirip dengan teori kedua bahwa yang merasa tidak bahagia atau sakit hati ya, dialah yang menjadi pelaku dari penembakan dari Brigadir J ya. Kita katakan Brigadir J sebagai korban meskipun kita tidak tahu ya ada korban pelecehan sebagaimana yang diberitakan ya. Mungkin juga ada korban dari pelecehan ini, tetapi dalam kasus tembak menembak ini kan kita jadikan Brigadir J ini sebagai korbannya begitu ya. Dia meninggal, dia mati gitu. Dan saya kira ini akan terus berkembang, Bro. Dan saya kira rekomendasi saya ini adalah bagaimana Pak Kapolri ini tidak usah membuat drama-drama jadi panjang kali lebar kali tinggi begitu ya. Jadikanlah tim investigasi ini tim yang dasarnya itu bukan adalah like and dislike, tetapi dasarnya adalah fakta. Dan saya kira kalau dasarnya fakta seharusnya tidak
terlalu lama lagi ya. Saya kira kita berharap 1 atau 2 hari inilah kira-kira hasil investigasinya ini bisa diumumkan kepada publik. Demikian, Bro. Ya, mungkin sedikit dari saya Bang ya menambahkan. Silakan. Ini yang perlu kita pahami ya, bahwa institusi itu kan bukan punya pribadi ya. Itu yang harus kita pahami dulu. Artinya kepolisian itu bukan punyanya Pak Sigit Prabowo, Listio Sigit Prabowo, atau TNI juga bukan punyanya Pak Andika Perkasa. Artinya ini punya bangsa Indonesia gitu loh. Jadi ketika terjadi apapun yang terjadi, sebetulnya mekanisme yang dipakai adalah ya ini adalah punya bangsa Indonesia institusi ini. Jangan sampai kesalahan yang terjadi pada personal institusi itu kemudian dilakukan banyak drama, itu justru malah membuat publik ini semakin tidak percaya terhadap institusi. Apalagi proses-proses yang dilakukan dirasa banyak kejanggalan dan tidak transparan. Nah ini mungkin di dalam forum ini Bang ya, mungkin kita perlu menyampaikan ya kepada para pengambil kebijakan ya. Saya juga belakangan melihat juga terutama wawancara dari Kompolnas, Komnas Perempuan yang menurut saya kok jadi banyak berubah jadi juru bicara kepolisian ini. Saya agak aneh juga sebetulnya. Harusnya kan ya sudah tadi kita misalnya di tema ini membahas belajarlah dari TNI yang prosesnya dibuat simpel, ini kan proses hukum, siapapun bisa mengalami. Artinya ketika orang melakukan kesalahan secara sengaja, ya kan berarti berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Jangan berani berbuat, penyesalan kemudian lalu dibangun banyak drama. Mungkin dari saya begitu. Gimana Bang Matmo? Ya jangan banyak drama, itulah intinya kan. Sekarang ini dramanya banyak sekali ya. Misalkan saya sebutkan ada informasi salah satu saksi yaitu istri dari Verdi Sambo datang ke LPSK ya. Tapi pihak LPSK kemudian mengatakan kami belum menerima laporan. Jadi kayak ada panjang gitu loh dramanya gitu loh. Yang kedua kemudian ada ternyata diketahui ya, ini publik tahu ya dari sosial media bahwa Irjen Verdi Sambo ini sudah 2 kali diperiksa oleh tim khusus. Ya, meskipun demikian kita warga ini diminta menunggu bersabar sampai investigasinya lengkap ya. Ini udah ada tuh keterangan 2 kali. Kemudian ada juga pengakuan yang lain ya, makin terkuak juga ya ketika keluarga mengatakan WhatsApp-nya siapa korban ya Brigadir J ini ternyata masih aktif sampai waktu yang sebetulnya dinyatakan meninggal itu, tetapi WA-nya terlihat masih aktif. Nah ini semua menimbulkan kecurigaan, drama itulah tanda kutip itulah ya. Memang ini menarik buat media ya karena semakin misterius nih semakin tinggi, makin kencang ini spekulasinya gitu. Tapi saya setuju ya yang disampaikan oleh Mustafa tadi bahwa kredibilitas lembaga ini jauh lebih penting daripada kita menyelamatkan seorang pati ya. Pati itu silih berganti ya, ada yang gugur karena medan perang ya, karena tugas ya, dan institusi itu harus tetap ada. Dan saya kira yang dilakukan oleh TNI ya, Jenderal Panglima Andika Perkasa, dia ingin membuktikan bahwa meskipun ini pati ya, perwira tinggi ya, tingkatannya kolonel, infanteri lagi ya, tapi kalau dia jelas-jelas melakukan kesalahan, menghilangkan jiwa rakyat yang harusnya dilindungi, nggak ada ampun. Dan dengan begitu kredibilitasnya TNI itu memang begitu kuat. Dan saya kira kita juga berharap ini terjadi dalam institusi Polri, bahwa petinggi Polri, apakah Polri ya dan juga tim khusus itu harus melihatnya bahwa ini persoalan kredibilitas. Bahkan Pak Mahfud sendiri ya mengatakan apapun hasil investigasi yang dilakukan oleh tim khusus ini akan mempengaruhi kredibilitasnya polisi. Kalau investigasinya memang betul-betul ya transparan, ini akan meningkatkan kredibilitasnya polisi. Tapi kalau di situ ada unsur ingin melindungi ya pati atau internal yang lain ya, kita belum bisa menuduh untuk melindungi, ini kredibilitas institusi yang akan rusak. Nah saya kira kita sebagai rakyat harus bersuara, kita tidak mau
institusi polisi ini rusak. Kita tidak mau susu rusak karena nila setetes gitu ya, susu sebelanga rusak karena nila setitik. Kita nggak mau seperti itu gitu. Makanya saya kira ini harus cermat, dan saya memahami kenapa ini butuh waktu agak panjang, karena tidak mau ada satu error lagi, karena sebelumnya 2 kali, 3 kali konferensi pers pihak kepolisian gitu. Nah ini jadi semoga belajar sekarang lebih cukup hati-hati. Tetapi kelamaan akhirnya menimbulkan banyak spekulasi. Ini jangan sampai kelamaan gitu loh. Makanya saya katakan tadi sekarang udah hari Senin ya, kejadiannya Jumat minggu lalu ya, sehingga harusnya ini ya Selasa lah atau Rabu lah. Kalau Pak Jokowi kan senang Rabu Pon ya. Besok tuh Rabu apa tuh bro? Ya maksimal Rabu lah diumumkan begitu. Ada unsur ternyata ya ini adalah seorang pat. Harusnya ya dilakukanlah pengadilan seadil-adilnya meskipun dia adalah seorang pati gitu. Gitu bro. Jadi kredibilitas kelembagaan itu jauh lebih besar dibandingkan menyelamatkan pati dari internal. Ya, intinya ini kita sangat mensupport penuh ya Pak Kapolri ya untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik, karena kita masyarakat itu apa istilahnya membutuhkan informasi yang transparan ya, kebenaran itu bisa terungkap dan masyarakat bisa mengetahui dan tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan yang membuat citra Polri menjadi turun ya. Nah, dan ini tentunya tugas yang berat ya kalau menyangkut anggota sendiri ya, apalagi mempunyai jabatan yang tinggi. Jadi mungkin harus melihat ini bahwa sebesar apapun jasa ya seseorang dalam institusi, tapi kalau berbuat kesalahan ya kesalahan pun harus dihitung gitu ya, kesalahannya juga harus dihitung. Nah, dan seperti kemarin Broto Seno ya, yang sudah keluar dari penjara, yang mau diangkat lagi, bertugas lagi dan diberhentikan ya, karena memang harus tegas begitu. Dan kemarin ada tekanan publik. Ya, walaupun ada tekanan publik terlebih dahulu, tapi setidaknya dengan mengikuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat, yaitu tentunya Polri melakukan langkah yang bijak begitu ya. Dan diharapkan untuk kasus ini juga bisa seperti itu ya. Ada tambahan? Ya mungkin sedikit dari saya ya, Breko ya. Sebetulnya kan justru gini, dengan seorang penegak hukum ya, aparat negara, itu seharusnya kan jiwa patriotismenya itu lebih tinggi gitu loh dibanding masyarakat biasa ya. Artinya ya memang begitu, maksudnya ketika dia bersalah, seseorang aparat negara ini harus jauh lebih berani mengakui bahwa dia bersalah gitu dibanding masyarakat biasa gitu. Jadi ya memang agak lucu ketika misalnya ada masalah justru banyak drama. Ini kan jadi bullshit semua gitu loh. Misalnya kita bicara profesionalisme dan lain sebagainya, tapi ketika menimpa dirinya sendiri lembaga tersebut tapi tidak berani gitu. Tadi kan kita salut misalnya ada anggota TNI tadi yang bersalah, dia mengakui dia bersalah, dia ikhlas, dia melakukan banding hanya untuk agar tidak misalnya dipecat dari TNI. Artinya, tapi dia mengakui bahwa dia bersalah. Itu jauh lebih penting sebetulnya penanaman nilai-nilai seperti itu. Kita ini kan nggak terlalu kita butuh orang yang pintar gitu, tapi kita jauh lebih butuh orang yang patriotisme bertanggung jawab. Menurut saya seperti itu. Ini ada yang menarik ya kalau dilihat dari kasusnya TNI ya.
ini kan dia menabrak tidak sengaja, kemudian karena panik, dan ternyata 2 orang yang ditabrak ini meninggal dunia, yang harusnya bisa saja diantar ke rumah sakit ya, dan kemudian dijelaskan ya, meskipun ada juga unsur kelalaian, ada pidananya ya, kelalaian, tapi saya kira kan tidak sampai kemudian berlarut gitu. Jadi mungkin secara status dia sudah meninggal dan itu adalah kejadian yang insidental, dan kemudian dia membuang mayat itu ke 2 tempat yang berbeda gitu. Dengan keahliannya dia dalam menyembunyikan jenazah gitu ya, karena tentara kan sudah terlatih untuk membunuh begitu ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah dia yang membunuh, kan enggak, ini kan kejadian insiden, kejadian kecelakaan. Nah, saya kira memang di sini ada message yang keras sekali ya yang ingin disampaikan oleh institusi TNI yang terkait mengenai kasus Kolonel Infanteri Prianto ini ya. Sehingga saya kira memang wajar saja Kolonel Prianto itu mengajukan banding karena dia sebenarnya tidak sengaja gitu, dan dia merasa dikeluarkan dari TNI itu mendapat adalah hukuman terberat buat dia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ini contoh yang bagus ya, di mana orang yang sebetulnya tidak sengaja ya, kemudian dia karena panik dan kemudian menggunakan kepengetahuannya ya sebagai pati untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kalau yang kasusnya ini ya, ini kan terjadi tembak menembak. Adanya satu unsur, ini kok dua polisi yang sudah dilatih dan pelurunya pun itu pakai uang negara ya, tapi saling menembak, tentunya ini ada masalah ya. Dan ini yang kemudian apakah ini benar terjadi seperti itu, atau yang kemudian berkembang bahwa berada itu adalah disuruh atau sebetulnya pelakunya bukan dia. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu loh. Jadi kok ada kayak sandiwara yang begitu cantik dan epik gitu ya, seolah-olah ya ini dipertontonkan oleh kepolisian. Nah, sebetulnya begini, saya nih merasa ya ini tuh nggak sulit-sulit amat begitu loh. Cuman kayak kelihatannya ada satu drama ya, di mana ada tangis-tangisan ya, peluk-pelukan. Jadi yang itu kok kayaknya apa? Ini kan simple aja, dilihat aja barang buktinya, dilihat aja forensiknya. Kalau seandainya memang yang dilaporkan berbeda, ya jelas pastinya ada yang menyembunyikan gitu. Nah, saya kira ini yang perlu apa ya, udahlah, nggak perlulah melindungi pati yang bersalah begitu. Kalau memang kenyataannya memang bersalah, ya sudahlah. Menyelamatkan institusi itu jauh lebih penting. Update terakhir ya mengenai bagaimana ternyata pihak keluarga juga merasa tidak sabar ya terkait apa yang terjadi, sampai akhirnya pihak keluarga juga melaporkan kasus ini ke Bareskrim. Tadinya kan saya kira tidak ada yang melaporkan gitu ya, tapi saya kira keluarga ini ya sekarang sudah punya penasihat hukum, dan saya dengar juga sudah ke Komnas HAM. Komnas HAM pun ya sudah berbicara dan dikatakan bahwa Komnas HAM ini adalah bergerak imparsial atau dia independen gitu. Nah, kita berdoa memang begitu ya, Komnas HAM kita itu bisa independen yang terkait menyangkut kasus polisi. Tapi kita juga pernah kecewa terhadap Komnas HAM, saya kira publik kecewa ketika Komnas HAM ya dalam kasus kematian petugas KPPS ya tidak menyelidiki dengan detail, dan juga dalam kasus pelanggaran penembakan KM50 juga saya kira tidak ditemukan menurut laporan Komnas HAM itu adalah tindakan pelanggaran HAM ya, yang padahal kalau dilihat dari kasusnya ini kan sama ya, dalam arti penembakan, ada bekas penembakan itu lubangnya besar, di mana kalau kita lihat dari hasil investigasi terkait yang independen ya terkait pembunuhan FP itu, lubang yang besar itu dilakukan tembakan dari jarak dekat. Dan saya kira kalau lihat dari kasus Brigadir J, pengakuan pihak keluarga saya kira di hari pertama atau kedua jenazah diantar ke rumah, itu pengakuan keluarga ada yang di dada yang paling besar itu lubangnya. Nah, itu bisa jadi ya, kalau lihat dari kasus sebelumnya yang lebih besar itu ya penembakannya dari jarak dekat.
Tapi sekali lagi kita tidak mau spekulasi lah siapa yang melakukan penembakan itu, apa betul Brahara E, apakah Brahara itu juga disuruh, kita tidak tahu. Apa juga jangan-jangan bukan Barada E, tapi ada orang lain ya, Barada E karena ajudan ya mungkin diminta untuk mengaku ya. Ini semua tidak serba gelap ya, karena yang punya akses untuk melakukan investigasi itu hanya polisi, yang lain itu hanya mendengar-dengar saja. Kalau unsur mendengar ini banyak versinya ya, seperti misalkan di sosmed berkembang bahwa dari 7 peluru yang menembus bagian depan dari Brigade J ya, yang saya sebutkan tadi ada satu yang besar, yang lubangnya besar. Dari 7 ternyata yang tembus ke belakang itu hanya 6. Jadi ada satu ya, ini kabar dari sosial media, ada satu yang masih berada di dalam tubuh jenazah Brigadir J ya. Nah, ini sekali lagi perlu diinvestigasi ya. Dan kalau versi yang beredar kan istri dari Pak Ferdi Sambo ini adalah anak dari seorang jenderal bintang 1 TNI ya, asal Bali. Dan istri ini diduga menurut versi yang pertama kita dengar ada pelecehan, ada kasus pelecehan lah di situ. Tapi saya kira yang berkembang ya teorinya mengatakan kalau Mas Reza ahli psikologi forensik adalah kalau dia ingin melakukan ya, kalau seandainya Brigadir J ingin melakukan satu tindakan pelecehan, dia akan memilih tempat yang merupakan tempat yang dia kuasai. Yang kedua adalah dia akan pastikan di tempat itu ya, pertama tempat itu adalah yang dia kuasai, artinya miliknya dia. Yang kedua dia akan pastikan tidak ada orang lain sehingga dia tidak diketahui oleh orang. Tapi yang terjadi kan ini dia agak aneh, memang korban pelecehan tapi dilakukan bukan di rumahnya dia ya, artinya dia di lokasi yang dia tidak kuasai dan bukannya sepi, tetapi ada ajudan yang lain. Bunuh diri kalau itu namanya sebetulnya. Hah? Iya, tidak logis kalau ini korban, kalau ini niatnya adalah ingin melakukan satu pelecehan begitu atau satu penyimpangan asusila begitu ya. Nah, ini artinya banyak lah pertanyaan-pertanyaan publik yang perlu dijawab. Demikian. Iya, mengenai itu Bang ya, kan juga dari keluarga kan kejanggalan ketika jenazahnya datang kan tidak boleh dibuka ya awalnya, tapi setelah dipaksa akhirnya baru dibuka peti jenazahnya, dan ketika dilihat itu kan baru kemudian foto yang banyak diterima publik bagaimana ada luka sayatan, kemudian rahangnya atau dagunya katanya bergeser. Itu kan ini memang harus diinvestigasi gitu ya secara clear ya. Karena ini biadab sih kalau menurut saya, ini tidak dilakukan oleh manusia tapi dilakukan oleh monster gitu ya. Artinya kalaupun misalnya orang bersalah kan ya, teroris saja misalnya hanya ditembak, ini kan sampai banyak luka tapi masih seolah-olah ditutupi ini hanya penembakan gitu kan. Penembakan. Nah, ini kan juga akhirnya keluarga juga tidak terima, membawa pengacara, dan hari ini infonya datang ke Jakarta juga ya. Karena memang saya setuju sih ini harus dibongkar. Kalau kita masih menganggap negara ini negara hukum gitu, bukan negara kekuasaan. Saya ingin menambahkan ya, begini Bro Mustafa, kita negara hukum harusnya adalah equality before the law gitu. Semua orang itu sama di hukum gitu. Dan disinilah kemudian ujian institusi ya. Ini ada komentar dari Mas Adi Prayitno ya. Institusi harus diselamatkan, polisi harus jujur dan terbuka. Nah, saya kira ini yang harus dilakukan. Tetapi ini harus dengan frame time yang jelas. Jangan berlarut-larut. Karena kalau berlarut ada insiden, ada drama-drama yang terjadi. Misalkan wartawan ya yang meliput, yang mencoba ingin menginvestigasi sendiri, itu sampai bentrok. Ya kan, ini apa-apaan ini kan buah dari hausnya publik terhadap informasi, tetapi dihalang-halangi. Ini harus dihalang-halangi mendapatkan informasi. Ini makanya harus ada frame time yang jelas, jangan ditunda-tunda. Ini kan mengutip ya pernyataan Irjen yang sekarang di penjara ya, Napoleon Bonaparte, bilang ini kan kasus biasa aja.
atau juga melihat seperti halnya kasus tentara, TNI ya. Nggak ada tuh tim khusus, semuanya by proses biasa saja. Dan hebatnya mungkin ada istilahnya adalah pengakuan dari para pelaku, terutama anak buah dari yang disuruh ini. Dia mengaku karena dia disuruh saja. Nah, saya berharap kuncinya ada di Baradae ya. Nah, Baradae ini masalahnya adalah mau ngaku apa enggak. Ya, dia mau tetap dia anggota TNI, anggota polisi atau enggak, kan harusnya begitu kalau penyidik pinter gitu kan. Dia harusnya buat pengakuan gitu. Apakah betul dia pelakunya atau ada orang lain yang menyuruh dia, atau dia namanya dipakai saja misalkan. Ya, teori-teori yang berkembang ini harus dijawab dengan cepat. Saya khawatir nih kalau ini ditunda, spekulasinya banyak berkembang sehingga orang bertanya kenapa sih kasus yang sesederhana ini kok terlalu berlarut-larut gitu. Apa sih? Akhirnya berkembang begitu, bro. Dan ini tidak bagus buat investigasi. Ya saya kira inilah udahlah. Ini negara kita ini emang negara yang perlu banyak belajar. Dan saya kira belajarnya nggak usah jauh-jauh ke negeri orang. Belajarlah dari institusi tetangga. Institusi bagus sekali kalau menurut saya itu memberikan transparansi hukum dan memberikan satu efek jerah ya buat seluruh instansi anggota TNI. Saya kira polisi juga harus melakukan yang sama. Demikian, bro. Saya tambahkan lagi, Bang ya. Ini kan kebetulan yang juga terlibat dalam hal ini, bukan terlibat ya. Artinya kan ini anak buahnya yang meninggal ini kan anak buahnya Kadif Propam ya, Bapak Ferdi Sambo itu ya. Yes, posisinya Kadif Propam gitu loh. Orang yang harusnya penjaga moral gitu ya di kepolisian. Nah, kemudian terjadi hal ini. Kalau menurut saya, hemat saya, beliau ini harus mundur sementara atau dinonaktifkan sementara sebetulnya. Agar artinya secara etika moral, biar ini berjalan gitu loh. Kan repot kalau misalnya beliau masih di sana. Jadi banyak konflik of interest gitu, Bang, menurut saya. Ya. Jadi mestinya diberhentikan sementara. Saya setuju, bro. Jadi begini, kalau institusi ini banyak konflik interest, biasanya ketika ada kasus institusi dengan masyarakat, kalau ada konflik interest ya pasti masyarakat yang dikalahkan. Atau dengan pihak luar, biasanya kalau powernya pihak luar itu lebih lemah, kalau ada konflik interestnya, biasanya institusi yang dimenangkan atau orang yang di dalam lembaga itu yang dimenangkan. Nah sekarang ini kasusnya menarik, ini terjadi di dalam internal institusi. Nah kalau kemudian ada konflik interest, tentunya orang-orang yang lain yang dirugikan, yang keadilannya dirampas, dia akan bilang ini gila, kita di dalam aja begini, gimana di luar. Nah, saya kira ini yang menarik ya. Makanya ya kita berharap kita ulang lagi bahwa dalam kasus baku tembak di kediaman Pak Ferdi Sambo ini ya, pertama ya kita ingin bilang Pak Kapolri ini harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI kita, di mana dia membuka ya seadil mungkin, setransparan mungkin, dan pelakunya dihukum dengan hukuman yang maksimal meskipun itu kolonel pangkatnya ya, ke perwira tinggi. Nah, yang kedua adalah ya ini jangan berlarut-larut. Tim khusus yang sudah dibentuk ya oke, bagus ya. Ini harus cepat. Jangan berlarut-larut dan ini harus setransparan mungkin. Apa yang terjadi? Saya membayangkan ya, bro, kalau tim khusus ini hasil investigasinya ternyata ingin melindungi Pati. Wah, ini akan menjadi menarik. Menarik kenapa? Karena di internal pasti akan gusar, di internal polisi pasti gusar, dan masyarakat juga akan melihat ini kok luar biasa ya terhadap seseorang yang terjadi ini gitu. Kok dia begitu powerful, seolah-olah dia lebih hebat, lebih tinggi dibandingkan institusi. Nah ini lagging ya. Ya, ini kita. Ya, saya kira saya ingin mengajak teman-teman untuk juga membantu kita di channel Jangan Salah Arah Ahmad Nur Hidayat ini untuk mensubscribe channel kita ini.
ya, agar kita bisa terus ya mengupdate perkembangan terkini yang menarik. Intinya kita berharap bahwa dalam kebijakan publik ini harusnya urusan publik yang dikedepankan, ya, bukan konflik interest ataupun kepentingan pribadi atau kelompok tertentu begitu. Begitu ya, Bro ya? Ya, baik. Ya, mungkin ini ujian bagi Polri untuk bisa mengungkap ini dan menjawab pertanyaan di benak masyarakat ya. Dan ya, saya yakin Pak Kapolri ini pasti akan bisa mengungkap ini dengan transparan ya, dengan sebenar-benarnya, dan tentunya jangan sampai memunculkan tanda tanya ya. Jadi kalau istilahnya tuntas begitu, tuntas. Jangan sampai kayak Persin nggak jadi ya. Jadi ini bagi pihak Verdi Sambo mungkin ini anti klimaks ya, ingin menyembunyikan ya, tapi ternyata malah tindakan untuk menutupi ini malah membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya dengan pertanyaan yang mau nggak mau harus dijawab gitu ya, sehingga Pak Kapolri pun harus turun tangan begitu. Ya, kalau misalkan kapasitasnya, ya tentunya harus diperlakukan sama ya, seberapa besar, seberapa tinggi pangkat dan seberapa besar jasanya, tapi tetap zero tolerance untuk tindakan pidana begitu. Dan korban ini, Brigadir J ini yang semula menjadi tertuduh, malah masyarakat perhatiannya bukan ke sana ya. Nah, ini yang anti klimaksnya di sini. Dan semoga ini bisa diselesaikan secara tuntas. Ya, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah.